it's my first collab with other YouTuber. Buat para subscriber Mangkukuy, here is your content creator, Raya Ganida. Hai Ray, apa kabar? Yo, what's up Hana? Apa kabar? How are you? I'm good, finally we meet ya. Yeah, finally after a while ya. Yes, selama ini kan gue cuma subscribe Mangkukuy, lihat-lihat video lo. Lagi wawancara ya? Sekarang lo yang gue wawancara nih. Pokoknya intinya sih I can't believe I'm here with you with Hana traveling 20 minutes here. Alright. I will review your living abroad, 84 until 87, 3 years in Baghdad, Iraq, 92 Iraq, until 95, 3 years in Pyongyang, North Korea, 96 until 99 in Helsinki, Finland for 3 years. 98 in Brighton, UK for 6 months. And then the last one, 2003 in Tunisia for 6 months. Itu lo ngapain, Ray? Gila ya. Gue juga sebenarnya anak bule? Lo anak bule atau gimana sih? Padahal kalau you look by appearance benar-benar local. Jadi gimana caranya itu? Lo bisa gila lo. Itu dari lahir jangan-jangan. Dari lahir jangan-jangan. Sebenarnya dari lahir saja. Jadi ambil flashback in hindsight dulu. Jadi gini, awalnya itu kan sebenarnya gue itu kan kedua orang tua gue itu orang Bandung asli gitu kan. We used to live in Jakarta at that time gitu. Dulu kan memang pretty much tough time gitu. I was born in 1980 gitu kan dulu. Ternyata pas 1982 kita sempat living di daerah Duku Atas Jakarta gitu. And then itu we were actually at the struggle moment at the time gitu. Jadi my dad was working as a honor, dia honor juga di government institution kayak gitu. Jadi pas mulai awalnya kita merangkak dari dalam arti karir bokap gue juga mulai merangkak mulai membaik gitu ya. Di saat tahun 1984 gitu. Saat gue I was born that time. Gitu. I was born. Exactly. You were born in 1984 ya. Kita beda 4 tahun. Oke. 1984 ternyata akhirnya kita decide gitu, orang tua gue itu kebetulan kerja di Departemen Luar Negeri kan. Di Deplu gitu ya. So he got his first assignment. Tadi kita keluarga berpikir bahwa biasanya kan impian anak-anak kecil biasanya kalau keluar negeri itu we're willing to go outside like some of the better country kayak Australia atau mungkin kayak New Zealand yang kece-kece atau mungkin kayak US right atau UK. But surprisingly ternyata bukan gue bilang guys you know where we going? Gue bilang kemana Bi? Gue bilang gitu. We're going to Baghdad. What? Gitu gue bilang. But actually in this episode I'm fascinating to talk about North Korea. Pyongyang, right? Yeah, Pyongyang. You've been there 3 years. Yeah, exactly. Itu artinya di elementary school gitu ya. This is so fascinating. Jadi gini sih, because I never been to North Korea gitu. Soalnya kayak North Korea tinggal di mana? Itu Korea Utara lagi ya. How do you survive gitu? Oke, sebenarnya gitu. Jadi dari Baghdad itu kan like 1992 kita juga dapat assignment, second of my dad assignment gitu. Balik lagi gue pikir kemana ke UK gitu kan, canggihan dikit negaranya kan kece gitu. Ternyata dibilang Korea katanya. Gue pikirnya Korea, waduh, Seoul ya, atau Korea Selatan gitu, agak mending gitu. Ternyata bukan gitu. Ini North Korea. Buset gitu. Gue bilang kayak gitu lagi. So 1992 kita went to North Korea dan semuanya itu it takes like about sekitar 9 jam ya. 9 sampai 12 jam karena kita harus transit di Taiwan waktu itu kan. Karena pesawat dulu kan ke North Korea cuma ada pesawat buatan Rusia dan juga JAL, Japanese Airlines. Lu bayangin pesawat yang lain-lain international flight itu kagak ada, lo bayangin coba. Dan gue naik pesawat Aeroflot dari China itu, dari Taiwan itu, naik pesawat Aeroflot itu yang kecil, itu pesawat Rusia lo bayangin, dan itu benar-benar kecil banget, mual banget lo bayangin. Iya, akhirnya kita mendarat di North Korea, di Pyongyang sendiri. Tapi ternyata surprising gini, yang gue kaget ternyata itu negara bersih banget gitu. Pertama first impression gue itu memang kalau kita lihat dari populasi di sana, people-nya, habitual mereka itu mereka sangat rigid sih, karena memang mereka di-insist untuk tidak engage dengan people
people from foreigner gitu, orang dari luar negara mereka, dalam arti orang asing gitu. Itu mereka benar-benar harus put on mereka punya parameter SOP untuk respect aja. Mereka nggak punya parameter untuk bisa bertanya kepada orang luar itu, cuma say hi aja, hai gitu-gitu. Jadi mereka hormat dan lain-lain. Karena lu kebayang ketika gue mendarat di sana itu gue dikawal sama tentara Korea. Lu bayangin coba, gue pikir buset, bukan gue dikawal sama tentara Korea. Kenapa? Karena memang orang asing, takutnya memang ada sedikit intervensi dari orang-orang citizen sana gitu. Karena suka ada iseng juga Han gitu. Jadi kita dikawal sampai dengan kita pergi ke satu tempat, itu kita ada satu distrik kayak kompleks berapa hektar luas banget, itu untuk khusus orang-orang asing kan. Jadi itu ada kayak tembok Berlinnya juga dijaga sama tentara Korea Utara ya, supaya memang tidak diganggu sama masyarakat di sana kan gitu. Lu bayangin kan? Ya, untuk foreigner khusus. Iya. Khusus banget. Jadi kita nggak living sama citizen mereka gitu. Gitu. Jadi kalaupun kita mau kemana-mana di situ, surprisingly buat gua ternyata butuh approval gitu. Nggak sembarangan kita mau kemana gitu. Kita harus you are a foreigner gitu. Exactly, atau benar. Semua orang yang tinggal di sana mesti ada izin khusus gitu. Kalau ketemu dengan sesama satu, we have less youth from North Korea gitu, jadi benar-benar blank kan? Iya, hampir nggak ada kan akses untuk bisa lu lihat di sana kan kayak gitu. Nah jadi sebenarnya di kompleks yang besar itu berapa hektar itu sebenarnya kita dibolehkan aja untuk mingle dengan orang-orang asing di luar dari orang Indonesia, kecuali kita mingle dengan orang citizen asli Korea Utara sendiri gitu. Jadi kita itu boleh main, misalnya kebanyakan dan di sana itu kebanyakan orang Rusia, orang Polandia, kebanyakan orang-orang dari UK masih di accept sih sebenarnya. Jadi memang bahasa Inggris yang diadaptasi lebih bahasa Inggris UK. Kalau US get the hell out of there gitu, nggak boleh loh. Sampai kita pun juga nggak punya akses MTV. Lu bayangin dong, gue nggak tahu MTV, nggak bisa. Serius, kita nggak punya akses MTV. Nah itu yang gue tanya, hiburannya gimana? Karena setahu gue TV-nya kan juga nggak boleh kan, TV luar. Exactly, benar. Jadi kalau they have special channel, as I know. Yeah. It's like a propaganda of the Ya mereka sendiri kan, orang-orang mereka sendiri, orang-orang Korea Utara sendiri. Jadi untuk akses kayak TV. Yang acaranya basi banget. Jadi ya kalau lu bicara hiburan gitu, sebenarnya hiburan itu kita yang buat sendiri sih. Hiburan itu kita yang buat sendiri. Ada bioskop ada nggak sih? Lu berharap ada bioskop, kagak ada kali coy. Dan lu tau gak Han, itu tontonan bioskop kita cuma pakai zaman dulu, inget gak Betamax sama VHS. Lu pernah iya benar. Dan itu kalau gue beli kaset-kaset tape yang film ala-ala bule gitu, itu pun gue harus pergi ke Hong Kong, lu bayangin, dan beli film-filmnya. Nah kalau untuk sekolah, the good things di Korea Utara itu blend with the native or gimana? Nah itu good things-nya gue blend with the native gitu. Jadi di sana itu ada sekolah namanya international school, disebutnya foreigner school, yang berbasis dibuat oleh UNDP. Jadi lu bayangin United Nations Development UNDP kayak gitu, mereka bikin sekolah khusus buat para anak-anak diplomat gitu ya, para orang asing yang memang ada hubungan diplomasi dengan negara Korea Utara, dibuatlah sekolah. Cuma interestingnya lu bayangin coba. Jadi yang bikin gue surprise, gue pikir kan gurunya orang-orang bule kan, bener nggak? Lu bersadar nggak kalau international school pasti gurunya orang UK atau orang Eropa atau mana gitu. Ini bener-bener originally gurunya orang Korea Utara, coy. Lu bayangin coba, orang Korea Utara sendiri ya memang diberikan akses pendidikan oleh negara mereka untuk bisa berbahasa, untuk sekolah di Inggris gitu. Tapi mereka bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu. Lu bayangin coba ya. Karena kan mereka memang sudah kuliahnya di luar juga ya. Yes, exactly, benar-benar gitu Han. Nah, terus habis itu gue tuh pernah ke museum yang ada di Seoul itu. Jadi itu tentang isinya tuh tentang kehidupan di North Korea gitu kan. Nah, kehidupannya yang gue lihat di situ yang untuk rakyatnya sana ya. Nah, makanya gue mau nanya nih sama lo yang pernah tinggal di sana. Rakyatnya di sana tuh yang benar-benar yang susah banget gitu, yang tempat tidurnya zaman bahla banget, TV-nya yang kayak zaman emang bener di sana tuh natifnya dibikin tidak sejahtera gitu ya. Sebenarnya gini sih, kalau kita bicara mengenai sejahtera like food, social welfare kayak gitu-gitu, mereka sih terjamin ya gitu. Sama negaranya, gitu. Pemerintah. Cuman memang kalau dari segi kayak kebebasan liberty, mereka
mereka mungkin nggak dikasih akses untuk lebih seperti itu gitu. Itu kedua. Yang ketiga itu jadi sebenarnya jadi mereka pun sebenarnya udah di brain. Gua rasa memang masyarakat mereka Korea Utara sendiri sudah di brainwash untuk gimananya untuk punya satu vertical inline worshiping their president gitu ya kan sampai sekarang pun juga gitu ya. Gitu. Apalagi zamannya gua itu zamannya Kim Il Sung ya. Lu tau kan kakeknya Kim Jong Un. Itu zaman gua. Can you imagine that? Jadi pas zamannya Kim Il Sung itu kebayang berarti umur gue berapa ya Han ya? Itu lebih parah lagi ya? Itu kakeknya loh, itu parah banget. Dan dari masyarakat mereka memang dibiasakan untuk tidak manja sih, gue lihat sih. Sebenarnya ada added value yang bisa kita ambil sih dari masyarakat Korea Utara sendiri. Harapan hidupnya mereka itu jauh lebih panjang sih, ada yang sampai 90 tahun, 101 tahun. Karena memang semuanya kontaminasi dari luar. Iya, itu pertama. Yang kedua, dari segi mereka living aja, mereka tinggal di flat sampai lantai 12, itu mereka nggak pernah ada yang namanya lift loh, bayangin. Di Korea Utara tuh hampir jarang kita ketemu lift, kecuali di airport, that's it. Lu bayangin coba. Jadi memang semua mereka hidupnya serba jalan kaki, mereka hidupnya sehari-hari itu bercocok tanam kayak gitu-gitu ya, mereka bersih-bersih. Pokoknya semua dari infrastrukturnya sih sebenarnya bagus banget sih Han. They're very clean. Kalau compare ke Seoul sih gue lebih mirip kalau dari segi keindahan naturalnya itu kalau dibandingkan dengan Seoul. Iya, itu modern banget kan, tapi ke western ya, gitu. Rasanya kalau ke North Korea tuh kayak back to other dimension gitu ya nggak sih? Yes, benar sih. Gue agree banget sih itu. Kayak ada di negara mana gitu. Iya, kayak udah bukan di zaman sekarang gitu, kayak. Yes, benar banget. Tapi mereka masih menjalani seperti itu kan, gitu. Sampai sekarang ya, sampai detik ini. Setahu gue kan memang itu sebenarnya nggak ngomongin politikalnya ya, nggak. Cuma memang mereka hiburannya pun juga untuk puja-puji si Presiden. Ya kan? Iya, true. Iya, mereka lebih ke arah sana gitu. Dan juga satu hal sih yang gue agak kaget gitu, negara dengan 21 juta penduduk, 21 jiwa penduduk di sana gitu. Ternyata mereka itu punya aset besar sekali loh Han. Jadi mereka punya aset kekayaan sumber daya alam itu sampai dengan 8 triliun US dollar. Yang biasanya mereka sangat inline dengan China dan Uni Soviet. Jadi memang pendukung mereka itu benar-benar mereka sangat-sangat benar-benar kongko banget gitu, opengan banget sama China, sama Uni Soviet untuk memberdayakan ekonomi mereka supaya lebih maju. Lu kayaknya di sana udah mulai ABG kan, udah mulai teenage kan, so you. Ya benar. Jadi lu udah mulai mengenal dunia. Nah itu lu keluar hangout or gimana ya nggak bisa dong ya? Keluar hangout bisa sih. Jadi sebenarnya ada namanya diplomatic club. Jadi ada restoran khusus diplomatic club khusus disediakan oleh pemerintah Korea Utara. Itu ada salah satu hotel dan diplomatic club yang dimana kita orang Rusia, orang-orang asing lainnya bisa have fun di sana dengan orang-orang citizen ya, quote unquote lah, bebas gitu, nggak mau ngapa-ngapain aja gitu. Kita buka jendela aja gitu, walaupun kita dikawal dengan army di sana gitu. Itu orang North Korea citizen sana asing ngelihatnya udah kayak ngeliat apa, kadang-kadang kayak ngeledekin kita, wah kayak gitu-gitu. Karena memang makin saking jarangnya mereka itu bisa punya akses ngobrol sama kawan kita gitu. Lu bayangin kan? Jadi kayak bingung mau gimana menghadapinya, jadi Iya, jadi mereka bingung karena mereka media aja mereka nggak punya, how to do social interaction saja mereka bingung mungkin ya. How to act juga, jadi aneh. Exactly. Aneh kan, makanya kayak gitu. Jadi gue tuh bener kayak living in a boredom gitu. Maksudnya di sana tuh tempatnya bener-bener kayak kita kayak mungkin kayak tempat kompleks sendiri gitu. Yeah. Di negara orang tapi kita disegregasi gitu sendiri gitu. Yeah, you're like alien for them. Yeah. Exactly. Yeah. Terus makanannya tuh apa sih kalau di maksudnya kimchi juga? Nah, jadi gini. Kalau makanan di sana itu khasnya adalah kimchi, bener sih. Cuma bedanya gue nggak tahu. Tapi emang kimchi-nya North Korea dibandingkan kimchi-nya di South Korea gitu, itu jauh banget enak dari North Korea sih. Gue nggak tahu kenapa. Emang itu rasa. Gue nggak tahu. Memang mereka punya khas bumbu dan juga ditanamnya apakah lebih lama di dalam tanah dan gitu, di kendingnya gitu kan. Gue nggak tahu tuh gimana cara fermentasinya mereka. Cuman memang pengamatan gue dari beberapa diplomat yang pernah living di North Korea dan juga pernah main ke Seoul juga gitu, mereka selalu bilang Pyongyang has the best kimchi. Perilaku tentaranya aja memang agak unik sih, karena mereka dalam 2-3 tahun hidup di sana
mungkin itu jarang ada yang tersenyum. Sekarang walaupun mereka tinggal di mas-mas, jadi di setiap kita punya kondominium tempat kita tinggal gitu, ada 2 tentara yang jaga. Di setiap zona plaza sana ada 2. Jadi itu rasanya tuh kita kayak tinggal bener-bener kayak, men kita nggak bebas banget sih ya. Dan kalau kita mau keluar kita pun harus dapat izin juga gitu, ditanya mau kemana gitu. Lo bayangin kan? Nah bener-bener. Tapi sebenarnya lo kan bilang mukanya mereka kan kayak jutek gitu kan, nggak senyum. Ya emang Yoi. cetakannya orang sana, Bo. Bener. Tapi ada yang unik lagi yo, Han. Lu akan you will be very surprised loh, Han. Jadi gini, kalau untuk jadi bukannya gua discriminate atau apapun. Jadi this is the fact gitu. Jadi kalau lu lihat pria Korea Utara agak beda. Jadi agak kebalikan. Kalau di Korea Selatan kan cowoknya banyak yang digemari kan, K-pop, wow gitu kan. Ya. Kalau di Korea Utara malah kebalikannya, wanitanya yang unyu-unyu. Lu bayangin, itu jauh banget perbandingan Korea Utara asli ya. Bener-bener mereka bener-bener natural, fresh banget loh. Kalau mungkin kalau Korea Selatan lu lihat kan muka-mukanya udah dibentuk dan lain-lain kayak gitu lah. Tapi ketika lu lihat bener, dan lu lihat orang Korea Utara wanita gitu, lu akan sih, gila ini benar-benar angel came from heaven gitu. Coba deh satu kali rasain momentum pergi ke North Korea karena emang tempatnya I'm telling you the truth gitu, itu indah banget, it's beautiful, tempatnya benar-benar natural gitu ya, nggak ada kayak gedung, polusi dan lain-lain, dan itu dinginnya pun juga lebih dingin dari di Seoul sendiri, itu bisa sampai minus 32 derajat, lo bayangin kalau winter. Gitu. Soal tur di perbatasan tuh sih masih ada sih, Ray, masih ada banyak dan cuma kan yang dijagain banget kalau misalnya langkah dikit aja. Dan itu tuh gue tuh setahun bisa 2 kali kunjungan ke Panmunjom gitu. Pak, Panmunjom tuh di mana? Panmunjom itu perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang distrik itu. Yang selalu kan lu juga pernah mau tour ke situ juga kan gitu. Dan satu hal sih Han yang gue kaget, ini satu hal sih sebenarnya. Pada zaman gue itu kan dulu pas banget pas Kim Il Sung itu meninggal dunia gitu. Lo bayangin coba ketika seorang presiden meninggal dunia, semua akses apapun itu close, ditutup, sekolah tutup, semuanya itu berkabung dalam waktu 2 minggu, dan kita benar-benar kayak out of nowhere, nggak ngapa-ngapain, lo bingung banget karena semua acara televisi semuanya itu juga tentang pemakamannya. Semua orang itu nangisnya gila-gilaan, jadi they're as if they're losing their god gitu, benar-benar segila itu. Lo juga nangis dong karena nggak ada hiburan. Iya, kita stres, nggak ada akses apapun gitu. Jadi mainnya di situ aja gitu. Alright, it's already 20 minutes. Yes, thank you. Thank you so much for sharing. Alright, travelers, thank you for joining us on this trip. Don't forget to subscribe, share, comments, like,